Terima kasih Bu Mia. Terima kasih semuanya di studio dan juga di link Zoom ya. Makasih banyak atas kesempatan ini dan terima kasih terutama untuk Mas Hussein Gaza dan ada Prof. Hikmahanto Juwana yang hari ini masih bisa berkumpul dengan kita di link Zoom ini. Apakah suara saya jelas Bu Mia Jelas, sebelum saya jelas, lanjut? Tengku, jelas. Jelas ya. Silakan dilanjutkan. Baik. Alhamdulillah kita umat Islam ya khususnya dan negara-negara Arab itu patut bersyukur karena gencatan senjata sudah tercapai. Seperti kita ketahui ya minggu lalu sudah tercapai gencatan senjata pas 1 hari sebelum Presiden Donald Trump itu dilantik menjadi presiden. Jadi kita bersyukur ini adalah kemenangan kemanusiaan secara global karena kita tahu 15 bulan konflik ini luar biasa, memakan korban yang cukup besar, terutama di kalangan Palestina, di jalur Gaza terutama, itu hampir 50.000 yang meninggal, dan kalau di total semuanya itu lebih dari 100.000 korban di Palestina selama 15 bulan konflik dengan Israel yang dimulai dari tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu. Ya. Jadi ini adalah kemenangan kemanusiaan. Kita sangat bersyukur kita bisa menghentikan peperangan, menghentikan konflik, dan juga menjaga keselamatan hidup rakyat Palestina secara umum. Yang hari ini jumlah mereka juga sama dengan jumlah warga negara Israel. Jadi kurang lebih warga Palestina itu sama dengan jumlah warga Israel. Kurang lebih 7 atau 8 juta orang. Jadi sayangnya memang eh, warga Arab ya umat Islam ini belum punya rencana-rencana strategis dalam upaya pembebasan Palestina. Itulah kenapa banyak negara itu jika pemerintahannya bagus dan pemerintahannya peduli terhadap Palestina, ini sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh Palestina saat ini. Karena gerakan sosial ataupun hanya sekedar bantuan ataupun solidaritas ini tidak bisa menggetarkan Israel. Jadi memang kita membutuhkan banyak tangan-tangan negara yang akan ikut campur dalam urusan Palestina ini, terutama untuk membela kepentingan hak-hak Palestina, hak-hak warga Palestina secara umum, terutama di jalur Gaza yang sangat sering terjadi apa namanya genosida ya, genosida yang dilakukan oleh rezim apartheid Israel yang berlangsung sudah cukup lama puluhan tahun yang mungkin apa namanya sudah hampir mendekati 100 tahun begitu. Jadi kalau kita melihat sekarang dengan gencatan senjata ini, yang paling penting yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa banyak tangan negara harus terlibat. Oleh karena itu Partai Gelora sebagai salah satu partai politik di Indonesia ini akan terus berkontribusi real, berkontribusi nyata terhadap upaya dukungan terhadap proses Kemerdekaan. pemerdekaan Palestina secara menyeluruh. Ya. Karena kita tidak bisa hanya bergerak sebagai ormas, tidak bisa hanya bergerak sebagai lembaga sosial atau pressure group gitu. Kita harus terlibat secara negara, skala negara. Oleh karena itu partai politik ini bagian dari entitas penting dalam bernegara ya. Begitu juga adanya sekarang Kementerian Luar Negeri Indonesia yang sangat konsen terhadap isu Palestina. Kita konsen terhadap dunia Islam. Ada Wakil Menteri Luar Negeri khusus hari ini yang ada di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang sengaja mengurusi soal dunia Islam dan khususnya isu yang sangat sensitif bagi umat Islam Indonesia secara keseluruhan yaitu isu Palestina. Nah, kita bersyukur ada Pak Wamenlu sekarang, Pak Anies Mata. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kekuatan, dan bisa berkontribusi lebih banyak di 5 tahun mendatang untuk upaya dan aksi nyata mendukung Palestina
baik secara politik, secara geopolitik, ataupun secara pemerintahan, nanti bisa didorong lebih konkret untuk dukungan Indonesia terhadap Palestina lewat Kementerian Luar Negeri dan berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu ormas, baik itu tokoh masyarakat, intelektual, pressure group, dan lain-lain. Kita akan mengajak semua masyarakat Indonesia untuk lebih peduli kepada Palestina 5 tahun mendatang minimal. Dan kita berharap 5 tahun mendatang tangan negara, terutama di Kementerian Luar Negeri, jauh lebih kuat, lebih kokoh dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, proses gencatan senjata ini pada dasarnya tidak membawa banyak dampak yang positif terhadap Palestina itu sendiri, karena sisi geopolitiknya jauh lebih kental ya daripada sisi yang lain. Kita tahu bahwa 1 hari sebelum Donald Trump dilantik itu ada pressure terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyetujui gencatan senjata. Pada dasarnya itu pemerintahan Netanyahu dan pemerintahan sayap kanan yang mendukung Netanyahu ini pada dasarnya tidak menginginkan adanya gencatan senjata, tapi karena ada pressure dari Gedung Putih agar dilakukan gencatan senjata. Jadi bagi Amerika yang kemarin tanggal 19 Januari itu 19 Januari Februari ya, itu melakukan menyetujui gencatan senjata, itu pada dasarnya bukan hal yang signifikan, karena kita tahu 2019 dulu ketika Joe Biden ingin dilantik jadi presiden juga sama. Dia melakukan tekanan terhadap pemerintah Israel untuk melakukan gencatan senjata juga di tahun itu ya, karena juga ada perang di tahun itu di Palestina. Bagi Amerika ini hanya seperti deal-dealan politik, deal-dealan geopolitik, tapi tidak menyentuh hal-hal yang substantif yang dialami oleh masyarakat Palestina secara umum, dan itulah yang perlu kita dorong ke depan agar hal-hal yang substansial seperti hak mereka kembali ke rumahnya, hak hidup bebas, hak untuk dijaga keamanannya setelah gencatan senjata ini, hak-hak mereka, hak-hak asasi manusia mereka itu secara full dikembalikan begitu. Karena Israel pada dasarnya tidak melihat gencatan senjata ini hanya sebagai sebuah shifting geopolitik, apalagi sebagai kemenangan rakyat Gaza. Dia hanya melihat ini hanya sebatas deal-dealan dia dengan Washington. Jadi banyak negara-negara di dunia, terutama Indonesia, nanti kita mengajak negara-negara Islam yang lain untuk terus memastikan bahwa gencatan senjata ini adalah proses yang harus dihormati oleh semua pihak, terutama oleh Israel dan oleh Amerika itu sendiri. Harus ada penghormatan terhadap gencatan senjata ini secara penuh, tidak main-main, dan benar-benar dilaksanakan di lapangan dengan serius begitu. Itulah fungsi pemerintah Indonesia dan pemerintah-pemerintah yang lain yang peduli terhadap Palestina. Kita akan mengajak mereka untuk peduli kepada Palestina dan menjaga gencatan senjata ini agar tidak dilanggar. Karena potensi dilanggar ini sangat besar. Israel pada dasarnya tidak menginginkan gencatan senjata ini. Di lain sisi, Amerika pada dasarnya hanya melihat gencatan senjata ini hanya kredit bagi Joe Biden atau bagi Donald Trump. Mereka sama sekali tidak melihat dari kacamata kemanusiaan, dari kacamata genosida, ataupun dari kacamata hukum internasional. Mereka melihat ini hanya sebagai deal-dealan politik Amerika dengan Israel. Oleh karena itu, potensi dilanggarnya gencatan senjata ini sangat besar di kemudian hari. Oleh karena itu, komunitas internasional harus terlibat dengan serius untuk memantau gencatan senjata ini agar berjalan dengan efektif dan dihormati oleh semua pihak, terutama Israel yang tidak pernah ataupun sangat jarang menghormati hukum-hukum internasional yang ada. Yang kedua itu. Yang ketiga, posisi Palestina dan Israel dalam sisi konflik itu sudah sangat clear. Dari sisi geopolitik itu juga clear. Apa clearnya? Dari sisi geopolitik itu posisi Palestina sudah sangat kuat. Itu adalah negara berdaulat yang dicaplok oleh pendatang. Itu sangat jelas. Dari sisi hukum internasional juga sangat jelas. PBB dan lembaga-lembaga
internasional yang lain, terutama ada lembaga hukum internasional, ada ICC, ada ICJ, itu jelas mengeluarkan resolusi semuanya bahwa Israel itu menduduki tanah ilegal di atas tanah orang lain. Kemudian Netanyahu dan semua pemerintahannya melakukan genosida puluhan tahun di Palestina. Semua pemerintahan Israel, baik yang sekarang ataupun sebelumnya, itu melakukan genosida terhadap bangsa Palestina. Voting di PBB itu sudah juga sangat clear mengatakan bahwa pendudukan Israel di atas tanah Palestina yang berlangsung sudah puluhan tahun itu adalah ilegal dan itu melanggar hukum, melanggar HAM dan tidak menghormati hukum internasional. Jadi dari semua sisi politik, sisi geopolitik, sisi kemanusiaan, sisi hukum internasional sudah sangat clear posisi Israel sebagai apa dan Palestina sebagai apa. Jadi tidak perlu diragukan lagi ataupun ditarik tafsir ke sana kemari seolah-olah hal ini masih sangat buram, hal ini masih sangat tidak jelas begitu. Ini perlu dipahami oleh semua. Oleh karena itu, atas dasar kejelasan posisi inilah Indonesia akan terus mendorong komunitas internasional, terutama kita sendiri sebagai bangsa yang berdaulat, yang anti penjajahan, yang kita sangat anti terhadap penjajahan tertulis dalam konstitusi kita sangat determine begitu, punya determinasi yang kuat agar pembelaan kita terhadap Palestina ini bisa meningkat terus-menerus dari waktu ke waktu, dan di bawah pemerintahan Pak Prabowo mudah-mudahan atmosfer positif terhadap pembelaan terhadap Palestina ini mudah-mudahan lebih meningkat, jauh lebih meningkat lagi ya. Apalagi memang ini Pak Prabowo akan menghadapi Donald Trump ya, karena kita nggak punya hubungan dengan Israel. Pak Prabowo nanti pasti akan berhadapan dengan Donald Trump dalam isu ini. Oleh karena itu kita meminta beliau untuk tidak kendor, tidak lemah dan tidak lengah atas semua manuver-manuver ini, karena Israel, Amerika pada dasarnya tidak juga melihat kita sebagai negara kuat. Oleh karena itu kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar serius dalam pembelaan terhadap Palestina. Terakhir, Bu Mia dan teman-teman semuanya, saya mengajak semua entitas pembelaan Palestina di Indonesia, baik itu ormas, baik itu partai politik, baik itu ulama, intelektual, donatur, selebritis, tokoh-tokoh masyarakat, publik figur dan sebagainya, untuk bersatu padu membela Palestina tanpa harus melihat benderanya apa, partai politiknya apa, jenis kelaminnya apa, agamanya apa, dan sebagainya. Jadi sekat-sekat politik, sekat-sekat sosial, dan lain-lain itu harus dihilangkan. Rakyat Indonesia perlu bersatu membela Palestina. Jangan sampai di dalam Indonesia sendiri kekuatan-kekuatan pembela Palestina juga mempraktekkan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak seharusnya begitu. Jadi mari kita bersatu, berkolaborasi. Partai Gelora sendiri punya satu badan khusus di DPP khusus mendorong dukungan terhadap Palestina, dan kita akan berkolaborasi dengan semua pihak tanpa batas, tanpa sekat, tanpa beda agama, tanpa beda warna kulit dan sebagainya. Kita sama-sama ingin determinasi kita kuat, sama-sama kita melakukan pembelaan terhadap Palestina. Sekian dulu, terima kasih Bu Mia.